اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi. Yang sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ke-8. Kalau ada yang bawa handphone silakan aja di searching hadis ke-8 Imam Nawawi, Arba'in Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Allahumma astur 'uyuba mu'allimi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar bin Khattab punya anak dua namanya Abdullah dan Ubaidillah. Yang pertama Abdullah itu tukang meriwayatkan hadis. Kalau Ubaidillah remaja meninggal dunia. Yang mirip dengan baginda Rasul Abdullah bin Umar. Ada kita. Nabi mutarin tiang, dia ikut terin tiang. Nabi nyium hajar aswad, dia ikut nyium hajar aswad. Namanya Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita tahu ya, sahabat Nabi dapat gelar julukan. Bu tahu nggak bu julukannya Umar bin Khattab apa bu? Ah? Ini ngaji dikit-dikit kita ngaji sejarah gitu ya. Ada sahabat 4 baginda Rasul setelah wafat, ada Khulafaur Rasyidin namanya. Ada Abu Bakar, julukannya apa? As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin
Khattab julukannya apa? Al-Faruq. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, julukannya apa? Dzun-Nurain. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, julukannya apa? Karamallahu wajhah. Nah, Umar bin Khattab punya julukan Al-Faruq, orang yang paling bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Enggak sesuai Islam, tebas. Saking tegasnya kata Nabi, andaikan ada Nabi setelahku, pasti yang jadi Nabi adalah Umar bin Khattab. Kata Nabi itu, andaikan, kan nggak ada. Gimana kagak hebat Umar bin Khattab? Jangan sama musuh. Iblis aja kalau amprokan di gang, iblisnya kabur. Saking takutnya sama Umar. Ya, kalau ketemu kita iblis gimana? Iya, bangsa dua itu. Kalau Umar bin Khattab ketemu gang di ujung ke ujung, iblis tidak ada Umar, iblisnya kabur. Saking takutnya, saking berwibawanya Umar bin Khattab. Jadi, nah ini, yang meriwayatkan hadis yang ke-8 ini adalah Abdullah bin Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna bahwasannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, kata baginda Rasul, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, memerangi manusia. An-nas di sini termaktub dalamnya bukan manusia doang, Pak. Termasuk jin juga Nabi merangin. Gimana ya Nabi merangin jin? Keren. Kalau Nabi kita doang bisa. Waktu di hadis turun, jin yang belum masuk Islam, yang masih membangkang adalah jin yang di daerah kota Nizib namanya. Kalau sekarang sebutannya Turki. Jadi dulu jin-jin itu masuk Islam dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau kita di yaumil kiamah, di padang mahsyar, kumpulnya bukan manusia doang, sama jin juga termasuk. Jin, manusia, binatang kagak ada. Binatang kemana ke binatang? Binatang Allah jadiin tanah. Ya. Wayaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Kan orang-orang kafir melihat binatang dijadiin tanah itu. Orang-orang kafir melihat kebo sama kebo beradu, terus Allah jadiin tanah. Nanti kita kumpul di padang mahsyar, bukan manusia doang, ada jin juga. Hal keadaan pertama, tidak pernah menggunakan, tidak ada di badan kita sehelai benang pun, semua telanjang. Yang kedua, tingginya sama, lebarnya sama. Kata dalam riwayat hadis, nanti di padang mahsyar kita tingginya 30 hasta. 30 hasta tinggi tuh. Nanti kita semua tinggi, Bu. Nggak ada yang kecil-kecil kayak gini lagi, nggak ada. Sama semua 30 hasta. Dari sini ke sini 15 hasta. Riwayat. Wa tadnu syamsu ala ru'usihim wa taharrakat ala a'naqihim. Wa tadnu syamsu, dekat matahari, kita ngulet aja, des, matahari kena sama tangan gitu. Saking kita tinggi tuh. Wa taharrakat ala a'naqihim, kalau matahari dekat sama kita, taharrakat ala a'naqihim, pundak kita pada kebakar. Pala sama pundak tinggian pala kan ya, Bang? Lah pundak kalau kebakar, pala jadi apa coba? Pala goreng. Nah, kita semuanya ada di padang mahsyar, bergabung dengan jin dan sampai manusia terakhir nanti. Alhamdulillah. Makanya kita dah kira-kira kalau matahari secengkal panas apa kagak? Panas ya. Gak ada yang bisa main colek-colekan antara satu dengan yang lainnya. Sebelah kiri kita colek, panas ya. Gak ada tuh cerita begitu.
Di padang mahsyar kita kayak di akuariumin, dikacain kita. Jadi kita diri tegak, dikacain kita. Saking dekatnya matahari, maka bercucuran kita punya cerita. Ada yang tenggelam, badannya sampai betis. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai paha. Ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu tergantung amal kita masing-masing nanti, Pak. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu deh ya. Mudah-mudahan kita ditolongin oleh Allah melalui baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi posisi kita dicari sama Nabi Muhammad. Dari 13.000 orang, dari 13.000 orang Nabi, 313 Rasul, cuman satu Nabi Muhammad doang yang ninggalin tempatnya. Kiamat tuh nanti ceritanya begitu tuh. Nanti Nabi Muhammad doang yang kagak nempatin posisinya. Ya ngapain? Mutan di padang mahsyar. Ummati, Uber, kita yang Uber. Kalau Nabi Adam tuh umat nyari Nabi Adam, umat yang nyari. Kalau kita yang cari. Maka wajar kalau kita sekarang memperbanyak baca selawat kepada baginda Rasul. Kenapa? Utang budi nanti gitu. Jangan sampai pada mahsyar. Di dunia aja kita utang budi sama baginda Rasul. Dulu ketika baginda Rasul mendapatkan wahyu pada malam hari, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bapak sering dengar dari ayat ini. Kapan? Pada saat khutbah Jumat biasanya dia. Nabi menerima wahyu biasanya gembira, tapi giliran ayat ini Nabi nggak bahagia. Ya Allah, ayatnya jangan yang ini apa? Bahasa kita kayak gitu tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Kalau dalam bahasa nahwu sorofnya itu namanya maf'ul mutlak. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau ayatnya model kayak gini, berapa banyak sholat kita yang kagak diterima? Berapa banyak ibadah kita yang gak diterima kalau ayatnya model kayak gini doang nih. Maka Nabi ketika menerima ayat ini, Nabi gak bahagia, dia ingat kita. Umatnya pada payah model kayak kita. Sholat subuh kita tadi aja, ya Allah. Kapan kita fokus sama sholat kita? Pada saat takbiratul ihram doangan. Ya Allahu Akbar. Itu doang fokusnya udah. Sisanya ngayam pikirannya, ngeliatin imam, dengerin imam. Fokusnya deh. Fokus sama imam. Makanya kita alhamdulillah dikasih sholat jamaah. Kenapa? Karena kita tahu, karena Allah tahu kita nggak ada yang bisa khusyuk sembahyang kita, sholat kita. Allah kasih sholat jamaah. Kalau sholat jamaah mah jangan khusyuk, gagal sholatnya. Paham pak? Paham pak? Kalau sholat jamaah mah jangan khusyuk. Ngerti kagak ini? Ngerti ya? Kalau orang sholat khusyuk mah dia kagak dengar apa-apa, fokus. Yang dihadapannya adalah Allah, yang dia baca dia rasain sendiri. Lah kalau sholat jamaah begitu modelannya. Imamnya udah sujud, kita masih diri. Makanya paham, dikasih fasilitas sholat jamaah supaya apa? Supaya fokus kita ngikutin selesai. Asik ya? Yang tanggung jawab imam. Allahu Akbar. Ada yang muak, bayang muak. Lah model begitu dibilang khusyuk, jauh. Makanya Nabi ketika nerima ayat ini Nabi gak bahagia. Dia ingat
enggak sehebat dirinya. Nabi Muhammad kalau ibadah sembahyang, sholat, kakinya pada bengkak, saking khusyuk, saking nggak berasanya kalau dia sholatnya lama, pantas kakinya bengkak. Nabi mah nggak susah dah gitu. Nabi kalau sholat malam 1 rakaat bacaannya 3 surat. Habis Fatihah baca Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah kagak langsung ruku, tambahin Ali Imran. Habis Ali Imran selesai, tambahin An-Nisa 3 surat dulu. Baru beliau ruku. Kita kuat ikutin Nabi. Coba-cobain dah. Diri kita sama kayak Nabi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru kita ruku. Sanggup. Kita boro-boro salat asli aja udah keliengan. Salat asli aja keliengan kita bahwa Allah jadi. Maka Nabi tidak bahagia waktu menerima, ya Allah, jangan yang ini suratnya, ya Allah, yang lain aja, yang lain. Nabi nangis tuh dari malam sampai menjelang subuh. Baginda Rasul, alhamdulillah, menjelang subuh malaikat Jibril datang lagi bawa ayat yang lain. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Untung ada ayat itu tuh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah mastata'tum, semaksimal yang engkau sanggup. Tuh, asik enggak? Sanggupnya ya, apalagi jangan ngomongin ibadah yang lain, aja cukup sholat aja kita omongin dah. Kita sanggupnya fokusnya pada saat takbiratul ihram doang. Sisanya pikiran kelayaban, ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, anakku belum bayar sekolah lagi. Sana itu sholatnya. Sana sholatnya begitu tuh. Sah. Orang khusyuk nggak ada dalam rukun sholat. Rukun sholat nggak termasuk di dalamnya khusyuk, nggak ada ceritanya begitu, nggak ada. Asik gak Nabi Muhammad tuh belain kita. Ya, makanya kita udah mulai banyakin baca sholat supaya di dunia kita ditulungin, di yaumil mahsyar kita ditulungin sama baginda Rasul. Ketika Nabi nanti datang di padang mahsyar, Nabi bilang apa? Ya agarral muhajjalin, kata Nabi itu. Nabi panggil kita ke ummati, ummati ya agarral muhajjalin, kata Nabi. Wahai orang-orang yang punya bekasan wudu, sini, kata Nabi. Digiring kita sama Nabi. Nanti jangan nyamperin ke lapangan. Terus Nabi apa? Kasih fasilitas. Just naungan supaya enggak kepanasan sama matahari. Asik gitu. Semua manusia pada kepanasan kecuali umatnya baginda Rasul, itu Allah kasih dia punya naungan. Kalau bahasa kita dikasih payung dah, dikasih atap dah, supaya enggak langsung kena matahari. Berkah apa? Berkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa ketika kita wudu pada saat membasuh kepala kan doanya begitu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nari wa adillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Begitu doanya. Apal kagak Bu? Gaya, udah begitu aja. Apa? Oh, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, haramkanlah rambutku, seluruh badanku dari api neraka, dan wa'adillani, dan naungilah aku di hari di mana tidak ada naungan selain naunganmu. Panjang doanya. Kan gak begini wuduknya, ya pelan-pelan. Itu namanya wudu sempurna. Allahumma halim sya'ri wa basyari ala nari wa adillani tahta arsyika yawma la dhilla illa dhilluka. Cukup 3 kali. Dan kamu hafal. Kalau nggak hafal gimana? Ya udah langsung aja ngomong apa. Bebas, karena sunnah hukumnya baca doa tiap gerakan wudu. Nah tuh baginda Rasul
di padang mahsyar nyamperin umatnya dengan mengatakan ya agharral muhajjalin, wahai orang-orang yang punya bekasan buruk. Padang mahsyar tuh kita sama tingginya. Hatta yashhadu, sehingga mereka pada bersaksi bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya fokus ini dulu sampai sini dulu. Ada kalimat, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ada dua, kita sebutannya dua kalimat syahadat. Yang pertama la ilaha illallah, syahadat apa Bu? Iya, maksudnya disebut apa nih la ilaha illallah? Kan ada dua nih. Ya pelan-pelan aja pelan-pelan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ya. Dua kalimat kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan. La ilaha illallah disebut syahadat apa? Sebut apa ini? Ini ngaji namanya nih. La ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid. Paham? Pelan-pelan. Muhammadur Rasulullah disebut dengan syahadat Rasul. Paham? Jadi dua itu. Maka keduanya digabungin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebut dua kalimat syahadat. La ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid. Muhammadur Rasulullah disebut dengan syahadat Rasul. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah saja, itu mencangkup Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau orang sekarat nggak diajarin lengkap, orang lagi sekarat nih nggak diajarin lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak. Yang diajarin satu kalimat aja, la ilaha illallah. Kalau ada orang sekarat ya, Pak nyebut Pak gitu. La ilaha illallah. Itu mencakup Muhammadur Rasulullah. Kalau orang sekarang gitu, kita talqinin namanya. Lakinu mautakum, ajarkan jenazah-jenazah kamu dengan mentalkinkan la ilaha illallah. Fungsi azan di kubur juga sama posisinya. Itu disebut dengan talqin. Itu perintah baginda Rasul. Perintah baginda Rasul ada dalilnya semua. Gitu. Buat apa? Qaul sabit, perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat. Itu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Maka itu yang disebut dengan kalimat pusaka buat orang Islam. Selagi dia udah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia ada imannya. Orang meninggal lagi koma tuh, terus kita bisikin di kupingnya, la ilaha illallah. Didengerin tuh, ditungguin. Kalau dia ngaco ngomong yang lain ulang lagi, tapi kalau dia diam biarin aja, jangan diulang-ulang. La ilaha illallah. Pak jangan diam aja Pak, nyebut orang dia goyang-goyang, biarin aja. Kalau dia kita talqinin terus dia ngaco, kita ulang lagi. Itu begitu ilmunya. La ilaha illallah. Ini dari mana? Dari berdasarkan riwayat daripada Imam Qurtubi. Dulu ada cerita namanya Imam Ahnaf. Pernah kan saya ceritain ya kalau nggak salah dulu. Kalau masih ingat sih, saya nggak tahu ada yang masih ingat kembali cerita Imam Ahnaf. Imam Ahnaf adalah seorang yang bisa sholat malam sampai 100 rakaat. Boleh nggak orang sholat 100 rakaat? Boleh ya. Orang tahajud 100 rakaat boleh nggak? Boleh ya. Boleh ya. Dicontohin nggak sama Nabi? Enggak. Nabi sholat malamnya cuma berapa?
11 rakaat. Tapi boleh nggak kita sholat 100 rakaat? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Katanya apa-apa yang tidak dilakukan Nabi itu nggak boleh. Nah itu rumusannya namanya. Nah dia harus lengkap. Jadi kalau kita sembahyang malam 100 rakaat boleh. Walaupun Nabi tidak contohin. Imam Ahnaf sholat malamnya 100 rakaat. Tapi ketika satu hari dia sakit, koma, udah ngorok, udah kayak orang mau meninggal. Udah begitu tuh modelnya, kalau orang mau meninggal gitu modelnya ngorok ya. Dia gardir Nabi. Akhirnya anaknya bisikin, anaknya yang saleh, dia bisikin kuping ayahnya, "Qul ya abi la ilaha illallah." Ayahnya nyaut, "Lah, nggak mau, ogah." Kacau nih. Padahal Imam Ahnaf punya kebiasaan sholat malamnya 100. Nangis anaknya, ulang lagi, "Qul ya abi la ilaha illallah." Kata mau? Masya Allah. Sampai 3 kali anaknya talqinin, tetap ayahnya jawab lah, kagak mau, ogah. Nah, coba itu kalau modelnya kayak gitu, anaknya udah 3 kali udah bingung dia nangis saja. Tiba-tiba Imam Ahnaf bangun. Allah kasih keberkahan pada dirinya, tiba-tiba Imam Ahnaf kagak jadi mati, bangun lagi. Mumpung bangun anaknya nanya, "Mbak, kenapa tadi pas saya talqinin Bapak bilangnya kagak mau? Saya sebutin la ilaha illallah, Bapak jawabnya, ogah, nggak mau." Lu kalau kejadian sekarang tuh viral tuh, kemarin direkam. Adipet itu. Ada orang jenazah talqinin bilang ogah. Allah ini. Akhirnya Imam Ahnaf bercerita, "Wahai anakku, ketika engkau mentalqinkan diriku dengan kalimat la ilaha illallah, itu iblis dan bala tentaranya sedang mengelilingiku. Mereka menyerupai orang-orang yang aku sayang. Sebelah kananku ada orang yang berwujud seperti ayahku yang sudah tiada. Dia mengatakan, wahai anakku, dari kecil engkau aku nafkahi, maka sekarang masuklah engkau ke dalam agama Yahudi. Sesungguhnya Yahudi itu sebaik-baik agama," kata nih. Maka saya jawabin dia, "Ogah, kagak mau." Dia pintar, iblis barengin orang yang hidup mentalkinkan. Uyang kagak kemudian. Kita lagi berbaring, lagi sakit, nyaruh, kita lagi dicabut sama Israel. Pala kita lagi dibetot sama Israel. Yang hidup nangis. Ya tak? Orang yang sekarang mau tuh kalau ada yang hidup pasti nangis tuh. Uyang nih, palanya uyang. Sementara iblis godain kita, ayo masuk Yahudi, ayo masuk Nasrani, ayo masuk Majusi. Apa enggak pusing kita direbutin begitu? Itu nak aku jawabin dia tuh. Yang kedua, ketika engkau mengulang talqin, ada iblis yang menyerupai ibuku mengatakan, wahai anakku, sedari kecil engkau aku susui, maka masuklah engkau ke dalam agama Nasrani. Sesungguhnya Nasrani itu sebaik-baik agama. Enggak, aku jawabin dia, bukan jawabin kamu, wahai anakku. Coba segitu tuh nanti kita punya ujian mati kita. Semua akan ngalamin. Makanya yang punya anak di rumah pesenin. Ntar kalau mama lagi sekarat lu ajarin ya, la ilaha illallah di kuping. Jangan lu tinggalin. Dulu pernah kejadian, ini kejadian bener loh Pak, kejadian bener. Saya ketawa kalau saya ulang-ulangin. Kita lagi di komplek, lagi abad asar ngumpul-ngumpul setelah sembahyang asar. Allah. Lihat sholat asar kita kumpul di kantor. Tiba-tiba ada anak komplek, Pak Ustaz, tolongin bapak saya mau mati, udah gitu. Lah apa? Kita sontak spontan dong, saya ngomong, kapan tinggal? Bukan ditemenin, tenang aja Pak Ustaz, udah saya setelin MP3 pengajian. Masya Allah, tambah rokok. Di setelin handphone Pak. Anak sekarang mau ada begitu tuh.
Ngapa lu setelin pengajian? Orang nggak paham. Setelin kasih pengajian. Allah. Kalau kita punya anak sampai akhir hayat kita, anak kita mendampingi, mentalkinkan, sungguh kita punya anak yang soleh, berbakti kepada diri kita. Asik kan dulu? Diajarin kita anak kita, Pak, Bu, la ilaha illallah. Sampai kita meninggal, dia yang jadi imam sholat jenazah. Itu lebih keren lagi. Dosa kita rontok semua lantaran anak kita yang jadi imam jenazah diri kita. Rontok, Pak, Bu, sholat kita punya dosa otomatis. Tapi jarang yang model begitu. Biasanya dikasih ustaz. Anaknya ngapain? Sibuk betulin bendera kuning di luar. Kan aneh diajarin. Yang meninggal bapaknya, yang di dalam kagak ada anaknya di luar. Sibuk sama dinding hari-hari, sama bendera kuning, sama ambulan. Lu mah kagak usah begitu, Tom. Lu masuk ke dalam. Jadi imam itu mau urusan yang lain, tetangga lu suruh pada. Oh, ini kudu begitu kita ajarin anak kita. Ini gua ajarin lu yang ngaji nak, Tom. Biar minimal lu bisa jadi imam, gua mati ntar. Tuh, begitu pesenin. Saya udah pesenin anak saya. Walaupun anak saya masih SD, saya pesenin. Lah kapan kita nggak ada yang tahu kapan kita mati. Tapi kudu belajar. Jangan sampai nggak belajar anak kita. Jangan sampai kejadian ada di Pondok Pinang kejadian begitu tuh, Pak. Anaknya nggak biasa jadi imam. Bapaknya meninggal, sebelum meninggal pesenin sama saya. Sempat kita ngobrol sebelum meninggal. Ini kejadian nyata orang kita yang alami. Ustaz, nanti kalau saya mati, anak saya mau jadi imam. Nah, coba itu. Kan dia juga biasa. Ya udah nggak apa-apa diajarin. Tuh mulai meninggalnya beliau maghrib. Dari mulai jam 11 malam sampai jam 3 pagi gua ngajarin dia sholat jenazah. Praktek. Bisa lancar. Pas hari H-nya besokannya bayangin. Ya namanya orang juga bisa. Nggak biasa ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketawa. Saya bilang kalau jenazah jangan dijaharin, disir aja. Imam kayak sholat maghrib akhirnya. Kayak sholat maghrib itu. Untuk ustaz senior, mas yang kayak gitu, sir aja sir. Ulang Pak kalau jenazahnya. Allah. Nah ini perlu belajar. Dah balik lagi ke kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah pamungkas kita. Andai kata nanti di yaumil kiamat kita nggak punya amal yang berat, nanti kita mau kalimat la ilaha illallah sebagai senjata pamungkas kita. Kalau ada nanti la ilaha illallah sekalipun dia nggak ada amalnya, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi inda fid dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalimat yang meninggal dunia dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi kalau kita bisa, ya pas saat sekalian itu istimewa, Pak. Istimewa. Maka oleh karena itu dari mulai kita hidup kita biasain zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus itu subuh maghrib kita biasain la ilaha illallah. Supaya nanti pada saat sakratul maut kita bisa ngucapin la ilaha illallah. Kata Nabi, rajulun mata masya'a alaihi. Rajulun mata masya'a. La ilaha illallah. Jadi kalau orang yang akhir kalimatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi kalau
bisa. Kata Nabi, rajulun mata masya'ali, orang mati mengikuti kebiasaan apa yang diucapkan setiap hari. Jangan ngarep bisa mengucapin la ilaha illallah kalau tiap hari kita nggak biasa ucapin itu. Jangan berharap kita bisa mengucapin la ilaha illallah kalau tiap hari kita jarang zikir dengan kalimat itu. Maka kita biasain setiap hari la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita pada akhirnya bisa mengucapin la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, itulah keutamaan la ilaha illallah. Mudah-mudahan belum lewat nih, mudah-mudahan kita ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Kita masih hadis ke-8 ya. Insya Allah nanti kalau ibu-ibu ada kesempatan beli aja hadis Arba'in Imam Nawawi, cari aja yang terjemahan. Pokoknya setiap saya mentas. Setiap saya datang maka kitabnya itu Arba'in Imam Nawawi. Kita bahas bersama. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa ada pertanyaan di dalam tema, di luar tema? Nggak ada pertanyaan nih. Aman berarti. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan di luar tema nggak ada. Amin ya. Bu, nggak ada pertanyaan Bu? Ya, biasanya ibu-ibu yang aktif ini pada cerdas berarti hari ini. Amin. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Bapak ada pertanyaan? Oh, jadi ibu doang nawarin. Bapak ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah saya nawarin belum? Nggak ada. Aman ya? Aman. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah nafi'ah bijahi sayyidina rasulillah khairul bari wa sahbihi syafa'a wa sa'adah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min 'ibadika as-salihin wahfazna wa iyyahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Ya mufarrij farrij 'anna, ya mufarrij farrij 'anna humumana wa humumana farjan 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil